Halo anak-anak saya kelas 4, bagaimana kabarnya? Saya harap kamu baik-baik saja di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jauhi tempat keramaian ya. Ini pelajarannya pelajaran bahasa Inggris khusus kelas 4. Jadi kamu dengarkan Pak Guru, nanti ada tugas juga di akhir dari video ini ya. Di akhir video ini ada tugasnya ya. Kamu dengarkan baik-baik, kita belajar countable and uncountable noun. Countable itu maksudnya sesuatu benda yang dapat kita hitung. Sedangkan uncountable noun itu sesuatu benda yang tidak dapat kita hitung. Ya, jadi countable dapat dihitung, uncountable dapat dihitung. Nah, apa saja itu countable? Countable itu sesuatu benda yang dapat dihitung. Contohnya apa? Kursi, meja, donat, kue, dan semacamnya dapat kita hitung satu persatu, gitu ya kan? Kemudian kalau uncountable noun itu contohnya apa? Air, kecap, bentuk cairan, kita tidak bisa hitung. Bintang, ya kan? Kita tidak bisa hitung itu. Namanya digolongkan, kalau tidak bisa dihitung bendanya, dia digolongkan ke bentuk uncountable noun. Oke ya, uncountable. Kalau dia bisa dihitung, countable. Oke, tapi ada pertanyaan. Kecap kalau dalam botol kan bisa kita hitung, Pak. Yaitu botolnya yang bisa kita hitung, tapi kecapnya ataupun sausnya itu tidak bisa kita hitung. Air dalam kemasan, contohnya air dalam bentuk botol kemasan, airnya tidak bisa kita hitung, botolnya bisa. Botolnya yang menjadi countable, airnya uncountable, tidak bisa dihitung ya. Nah, sekarang kita menggunakan bagaimana untuk menunjukkan berapa banyak atau berapa banyak sesuatu benda itu yang kamu punya. Nah, contohnya, ya kan? Contoh, saya beli buah apel, contohnya, atau saya beli buah pisang, ya kan? Buah pisang kan bisa dihitung. Contohnya saya bawa buah pisang, terus kamu tanya, Pak, berapa banyak buah pisang yang kamu beli? Nah, berapa banyak pisang yang kamu beli? Nah, kita gunakan kata many untuk digunakan untuk benda yang dapat dihitung. Many digunakan untuk menghitung benda yang bukan menghitungnya, menyatakan banyaknya benda yang dapat dihitung. Contohnya, berapa banyak pisang yang kamu beli? How many banana did you buy? Sekarang saya garis bawahi, kenapa ada did? Did itu digunakan, masih ingat pelajaran kita sebelumnya kan? Apabila pekerjaannya sudah lampau, digunakanlah kata did untuk semua subjek. Ya kan, masih ingat kan? Kalau subjeknya I, you, we, they menggunakan do yang kemarin itu kan. Kemudian she, he, it atau nama orang menggunakan does. Nah itu nanti dibuka lagi pelajaran berikutnya. Kemudian many, kenapa? Apa gunanya many? Untuk menunjukkan banyaknya suatu benda. Pisang kan dapat dihitung, makanya many. Bagaimana untuk benda yang tidak dapat dihitung? Untuk tidak dapat dihitung, bendanya kita buat adalah much. Lihat di sini. Di sini kan ada much. Much digunakan apabila benda tersebut uncountable, tidak bisa dihitung, makanya kita buat much. Contohnya, how much water did you buy? Di sini saya buat contohnya untuk much. How much water did you buy? Digunakan kata much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Untuk benda yang dapat dihitung, pisang atau segala macam, kita gunakan many untuk bertanya
kepada seseorang berapa banyak dia mempunyai benda tersebut. Oke, kira-kira paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang tugasnya adalah coba kamu tuliskan benda-benda, 3 benda yang dapat dihitung, kemudian 3 benda yang tidak dapat dihitung. Jadi ini 3, ini 3. Dan buat kalimatnya. Buat kalimatnya, kalimat bertanya seperti ini. Seperti ini. 1 dan 2. How many, how much. Ya. How many, how much. How many digunakan untuk benda yang dapat dihitung, how much digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Buat 3 soal. 3 untuk countable, 3 untuk uncountable. Bentuk bertanya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di bawah ini, nanti Pak Guru jawab. Oke.